Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwa Febianto dari media kekinian Viral Bekasi. Ingin berbincang kepada Bapak saya, Pak Samsudin. Ya, Pak Samsudin. Apa yang menjadi minat Bapak, Pak Samsudin, menekuni dunia profesi, dunia hukum ini, Pak? Ya, minat ini adalah panggilan jiwa yang mana banyaknya masyarakat lemah yang butuh advokat yang militan, advokat yang sebagai pejuang rakyat, advokat yang memang tulus membantu rakyat. Jadi saya mendharma baktikan ya mungkin ilmu saya sebagai pengacara ini untuk masyarakat khususnya yang mungkin tinggal di wilayah Bekasi Kota atau Kabupaten ini. Jadi panggilan jiwa yang mana penting sekali adanya advokat yang memang, mohon maaf sekali, baru-baru ini banyak yang mungkin advokat kena KPK, ya, advokat yang tersangka. Nah ini mungkin kita ikut prihatin, saya kira seperti itu. Jadi jangan sampai yang mungkin kita sendiri secara pribadi kami tetap berhati-hati, fokus pada pendampingan masyarakat lemah. Saya kira seperti itu, Mas. Sejak kapan Pak Sam menggeluti di dunia advokat ini, Pak? Ya, saya aktif ya sekitar tahun 2015 lah. 2015 ya. Aktif ya, memang ya proses ini kan melalui alam dan melalui mulut ke mulut atau ke tingkat kepercayaan itu kan masyarakat yang menilai. Dan alhamdulillah ya makin kesini ya memang job atau mungkin amanah yang diberikan oleh klien kami ya mungkin cukup banyak ya. Intinya ya masyarakat yang memang butuh bantuan hukum, yang memang benar-benar ketidakmampuan atau mungkin bagian dari sisi ibadah saya lah, saya kira seperti itu ya. Kalau ini Pak, penegakan hukum di tanah air ini gimana Pak? Pak Asam? Ya, menurut kami memang penegakan hukum memang harus tetap ditingkatkan, yang mana peran mungkin penegak hukum ya baik dari si Polri sebagai penyidik, begitu juga jaksa sebagai penuntut lah, begitu juga pengacara yang sebagai pendamping atau pembela, dan sisi lain juga hakim sebagai pemutus perkara. Nah ini yang penting memang harus benar-benar harapan kita memang untuk penegakan hukum di Indonesia itu harus ada perbaikan dan perbaikan. Apakah saat ini sudah baik atau belum? Ya memang kemarin sebenarnya cukup bagus, tapi ada ya hitungannya pandangan hakim yang mungkin berkenaan Pilpres kemarin ya, syarat ini akhirnya agak turun lagi lah dunia peradilan ini, khususnya hakim konstitusi agak mungkin turun, saya kira seperti itu. Oke Pak, tantangan Pak Sam apa yang sering dihadapi selama menjadi advokat? Ya saat ini ya kami bergerak dalam pergerakan melawan mafia tanah gitu. Ini memang masih tetap banyak sekali ya, yang mana yang sering kami temuin itu oknum ini bukan dari sisi manusia atau mungkin prinsipal sendiri, tapi ternyata yang kami lakukan temuin ini sering terjadi ya memang terbitnya mafia itu adanya dukungan. Nah dukungan ini yang terjadi, yang sering saya temukan adalah ketidakprofesional dalam sisi pelayanan, yaitu mungkin pihak kelurahan yang mana memang semestinya tidak berat sebelah, harusnya tetap sebagai pelayan yang adil gitu. Nah terkadang itu yang memang menjadi kondisi mafia tanah ini agak sedikit berlambat gitu dalam proses penanganannya. Gitu ya Pak. Apa harapan Bapak Sam terkait sistem penegakan hukum di Indonesia ini gimana Pak?
Ya, harapan kami memang dunia saat ini memang sudah dunia publik digital yang mungkin saat ini sebagai ikut andil menghakimi kinerja advokat, menghakimi kinerja jaksa, menghakimi polisi, menghakimi hakim. Jadi memang kita semuanya harus hati-hati dan memang harus tetap mengedepankan peningkatan profesional, khususnya SDM kita yang memang harus ditambah. Nah, memang perlu adanya memang penyegaran. Saya tertarik dengan memang hukum ini harus berkembang, hukum harus diperbaiki, dan para penegak hukum harus konsisten memegang teguh pada kode etik masing-masing. Advokat punya kode etik advokat, bagi dia penyidik punya aturan, ya, peraturan yang harus dijalankan. Begitu juga jaksa, ada dunia kejaksaan, begitu juga hakim gitu. Nah, para pihak penegak hukum tunduk pada undang-undangnya masing-masing atau kode etiknya masing-masing. Saya kira insya Allah lambat laun penegakan hukum ini berjalan sehat. Saya kira seperti itu. Ya. Ada nggak Pak sekarang ini yang Bapak tangani ini, kasus sekarang ini yang lagi marak-maraknya? Ya, saat ini memang kami bidang pertanahan, namun juga kami kemarin apresiasi dan bangga, alhamdulillah prestasi kami pada hari Jumat kemarin, ya, tanggal berapa itu, 3 atau tanggal berapa itu, November 2023 yang baru ini, kami telah mendapatkan hasil eksekusi yang mana guru honorer Kabupaten Nganjuk, yang mana proses dari 2014 ya terlunta-lunta, yang mana memang beliau adalah orang guru ini yang wajib dimuliakan, harus dihormati, guru yang memang harus diperjuangkan haknya, dan alhamdulillah berbuah manis. Akhirnya Pengadilan Tun Jakarta mengabulkan permohonan eksekusi kami sehingga mengangkat para guru honorer Kabupaten Nganjuk untuk diangkat sebagai P3K secara khusus. Ini proses jadi honorer K1 yang mana tertinggal, alhamdulillah dengan putusan PK 31 dan penetapan ini sebagai rujukan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk untuk membuatkan formulasi penyusunan permohonan kepada Kemenpan RB, yang mana untuk para guru yang belum diangkat ini untuk secepatnya dibuatkan SK. Saya kira seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian aja Pak. Iya, makasih atas waktunya. Sukses selalu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.